Fibonacci. Ya, Fibonacci ini banyak digunakan hampir di semua trader, baik fundamental maupun teknikal. Jadi kalau kita tanyakan orang fundamental, tetap mereka untuk entry-nya pasti menggunakan indikator teknikal dan salah satunya adalah Fibonacci. Jadi seorang fundamental nggak masuk duitnya itu ke suatu saham itu, walaupun saham itu bagus, jadi dia nggak masuk sembarangan, tetap aja menggunakan titik level untuk entry-nya di Fibonacci. Oke, jadi tanpa panjang lebar, kita coba belajar, kita coba slide-nya. Nah, Fibonacci, kita menjelaskan ini ya. Fibonacci ini itu populer yang sudah saya sebutkan, itu untuk menentukan support dan resistance. Nah, jadi langkah pertama yang menggunakan Fibonacci itu adalah kita menentukan terlebih dahulu pivot tinggi dan pivot rendahnya. Jadi pivot itu apa? Pivot itu adalah posisi harga tertinggi di mana, terendah di mana, ya kita tinggal tarik aja. Oke. Nah, setelah trennya naik, jadi tarik Fibonacci-nya itu dari low ke high. Sedangkan kalau trennya turun, kita tarik Fibonacci-nya dari high ke low. Oke. Nah, ini kan cuma teori. Nanti saya praktekkan bagaimana ada triknya supaya kita tuh nggak tarik salah. Oke. Nah, kebanyakan yang dipakai di level itu adalah level 61,8 dan di level 38,2. Ini merupakan level yang penting untuk sebuah Fibonacci. Terus Fibonacci ini juga nggak hanya dua angka ini, dia terdiri dari banyak angka. Contohnya, kita lihat di sini ya. Saya sharekan di Oke. Oke, saya sharekan di sini. Nah, lihat ya. Jadi Fibonacci itu terdiri dari dari yang tertinggi adalah angka 1, terus 0,78, 0,618, 0,5, 0,38, 0,32, 0,23 dan paling rendah 0. Ya. Nah, kalau kita menggunakan major trend adalah kita melihat tren yang besar. Itu adalah major trend. Maka setiap level ini adalah penting. Setiap level ini penting. Walaupun tidak begitu penting amat, tetapi masih ada titik mantul-nya. Berarti ada fight-nya di setiap level ini. Oke? Tetapi fight yang paling besar itu adalah di 0,38 dan 0,618. Oke. Jadi saya mungkin garis trend line saya nggak ngajarin lagi, ya. Saya nggak ngajarin lagi. Saya rasa kita semua sudah bisa menarik bagaimana tarik trend line. Trend line seperti ini, ya. Trend line ya. Jadi itu adalah dasarnya. Dasar untuk sebelum menciptakan semua indikator, orang-orang trading itu menggunakan trend line. Makanya kita harus menguasai trend line dulu. Oke? Nah, apa hubungannya trend line dengan Fibonacci? Ada. Nanti saya kasih tahu ya, hubungannya itu apa. Oke. Terus saya juga sering mengatakan, "Oh, ini levelnya kuat loh. Ini levelnya level di sini supportnya kuat, resistnya kuat." Itu apa? Bagaimana sih saya bisa menentukan itu? Nah, akan saya memberikan beberapa tips hari ini. Oke? Oke. Terus kembali lagi di slide-nya. Oke. Nah, next selanjutnya. Nah, apabila kita menggunakan major trend, ya, selalu ingat kalau major trend itu koreksi wajarnya itu bisa sampai 61,8. Makanya kalau suatu indeks turun sampai 61,8, kita masih mengatakan koreksi wajar. Oke. Nah, sedangkan kalau sedang uptrend, sedang naik, itu koreksinya itu cuma sampai 38,2. Itu wajar. Ya.
Kalau apabila 38,2 tembus, maka dia pasti kemungkinan ada di 61,8%. Oke? Kurang lebih dari itu, buang. Makanya saya sangat mengatakan stop loss. Stop loss kita di mana? Di sini. Di sini levelnya di level 61,8 itu dan stop loss. Di bawah itu udah cut loss aja. Berarti saham itu adalah busuk. Ya. Oke. Nanti selebihnya nanti di ujung sesi akan saya tambahkan itu sedikit namanya Wyckoff logic. Nah, ini penting buat teman-teman untuk titik entry-nya. Kalian ingin mencari di bottom fishing atau beli setelah breakout. Itu menggunakan Wyckoff logic. Saya tahu beberapa teman dia tidak menggunakan indikator apapun, dia hanya menggunakan Wyckoff logic dan dia udah bisa profit banyak untuk trading. Nah, jadi saya rasa Wyckoff logic ini nggak bisa berdiri sendiri juga, harus kita bantu dengan indikator-indikator lain. Oke? Yuk. Jadi saat ini kita mulai langsung Fibonacci-nya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ya atau langsung bicara juga boleh. Oke, yang penting tapi jangan rame-rame satu-satu, oke? Oke, yuk. Pertama kita lihat saham apa dulu? Kita lihat saham. Oke, sorry. Kemarin ada itu ya. Itu ya. Oke. Adaro. Nah, ini dia. Oke, saya hapus dulu. Nah, oke. Ini adalah saham Adaro. Jadi, saya punya prinsip, saya selalu membeli suatu harga, suatu saham, itu di atas MA20. Nah, ini harganya sudah di bawah MA20. Jadi, saya udah kurang melirik untuk saham ini. Saya akan menunggu dia di atas MA20, baru saya masuk kembali. Oke? Oke. Nah, sekarang pertama yang kita lihat adalah, kita lihat secara major trend. Oke? Nah, dalam major trend ini, Adaro ini... Pak Thomas, ini ya? Gambar Adaro-nya kok nggak keluar ya? Masih slide yang apa Wyckoff ya? Oke, sorry, saya lupa. Sorry, thank you ya. Saya hampir itu, saya lupa pindahin. Sudah ya? Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul. Thank you. Ya. Nah, kalau kita lihat Adaro-nya ini, ya, ini sudah masuk area, masih masuk area akumulasi, ya. Di sini adalah area akumulasinya. Di sini adalah sudah masuk areanya, area uptrendnya. Di sini sudah masuk areanya distribusi. Nah, sekarang dia baru waktu ini turun. Di sini disebut namanya penurunannya, distribusinya. Nah, oke. Tapi kita kan nggak trendnya kan lama. Ini mulai dari tahun berapa kan? Kita mau trendnya kan saat ini. Nah, jadi kita nggak usah ambil terlalu panjang. Kita lihat di sini. Oke. Pertama, kita mencari titik tertinggi. Oke. Titik tertinggi kita di sini. Ya, titik tinggi. Jadi kita bisa kasih tanda, ya. Oke. Ini adalah titik tertinggi kita. Sudah. Oke. Titik tertinggi kita di mana? Yang kedua, berada di sini. Bagaimana saya tahu? Nah, itulah kenapa kita perlu namanya trend line. Kita gambar sebuah trend line dulu dari sini. Oke? Garis trend line. Nah. Sudah. Ya. Maka sebaiknya saat ini Fibonacci yang kita tarik itu bukan dari puncak di sini, tetapi lebih baik kita tarik Fibonacci-nya adalah dari sini dulu. Kenapa? Karena sebelum
harganya itu menyentuh di sini, dia harus lihat di sini dulu. Makanya sebuah garis trendline ini di sini. Kenapa saya nggak tarik Fibonacci dia di sini aja gitu, ya? Nah di sini aja ya. Kalau saya tarik di sini, berarti sudah lewat dari angka dari sininya. Oke? Makanya saya kalau tarik Fibonacci-nya itu jangan langsung dari titik high. Walaupun teorinya memang mengatakan dari titik tertinggi ke terendah. Ya. Tetapi untuk prakteknya kita nggak boleh langsung begitu. Jadi harus gambar suatu trendline dulu dan kena beberapa titik. Sebelumnya di sini, kalau harganya masih belum menembus di sini, misalnya nih harganya di sini nih, maka Fibonacci kita mesti perbaharui menggunakan titiknya di sini. Dan di sininya juga ada low-nya. Nggak mungkin kita menggunakan titik di sini lagi. Jadi idealnya adalah menggunakan titik di sini. Kita tarik. Terendahnya di mana? Terendah di sini. Nah, sudah. Ini adalah kita sebut adalah major trend-nya. Oke? Ini adalah major trend. Sudah. Nah. Oke. Ada satu cara bagaimana saya tahu dari sini ke sini dong harusnya dari atas ke bawah terus bawah ke atas. Dia kan ada tulis tadi. Nggak perlu. Jadi nggak perlu kita pelajari untuk teorinya. Jadi kita langsung prakteknya. Kita melihat angka 0 Fibonacci itu harus selalu di sebelah kanan. Angka 0. Angka 100-nya atau angka 1 itu selalu di sebelah kiri. Oke, sekarang saya tarik kembali di sini misalnya. Ya. Maka lihat di sini tarik ke atas. Nah, sebenarnya sebelah kanan toh? Sebenarnya sebelah kanan toh? Itu benar. Ya. Tapi kalau apabila angka 100-nya di sini ya. Kenapa ada artinya? Kenapa saya mau menggunakan nolnya selalu di sebelah kanan? Oke, lihat ya. Saya mau apabila harga setelah menembus di sini, dia lanjutnya kemana? Dia harusnya lanjutnya ke atas. 1,27, 1,41. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya down yang ini minor ya, saya mau tahu dia areanya di mana. Nolnya di bawah. Nah. Oke, sebentar saya ganti warna. Ribet. Hapus dulu. Nah, di sini. Oke. Nah, disinilah adalah titik untuk setiap kali mantulnya dari sini. Misalnya begini ya, harganya masih di sebelah sini belum tahu nih kan. Nah, kita tahu di sini. Nah, setiap kali koreksinya akan diangka ke 0,38 ya. Setelah itu dia akan ada fight-nya kembali di 0,61 ya. Setelah dia melewati 0,61, maka dia akan naik untuk mencoba untuk ke tertinggi di sini. Ke angka 100-nya. Kalau nggak bisa, dia akan turun lagi. Nah, dan apakah ini masih valid? Valid. Fibonacci-nya ini masih valid. Terus, tapi karena harga sudah sampai di sini, saya masih untuk melihat ke depannya itu bagaimana. Nah, oke. Maka kita bisa menariknya kembali arahnya. Misalnya kita kita tarik lagi garis trend line-nya di sini, ya. Saya rasa nggak dapat trend line-nya, ya, nggak dapat trend line-nya kan, ya toh?
Oh, nggak dapat trend lainnya ini. Nah, oke, sudah. Oke, trennya ada di sini sampai di sini. Kita bisa menariknya di sini. Satu, no. Ini dia. Nah, jadi dalam suatu chart itu tidak salah apabila kita menggambar 2 atau 3 Fibonacci-nya. Oke. Nah, semakin suatu trend line itu semakin suatu garis Fibonacci-nya itu semakin berdekatan, maka kita mengatakan itu adalah support-nya adalah semakin kuat. Ya. Kalau apabila dia cuma satu renggang kayak gini, berarti Fibonacci support-nya itu nggak begitu kuat. Itu bisa dijebol sewaktu-waktu. Nggak kuat lah itu mudah sekali untuk dijebolkan. Nah, kita melihat semakin besar yang kita menggunakan time frame-nya ini, candle-nya semakin besar, juga support-nya juga semakin kuat. Jadi, kalau kita menanyakan, support ini yang garis biru, dengan support yang warna oranye ini, mana yang lebih kuat? Tentu yang lebih kuat yang warna biru ini. Nah, harganya sekarang udah di bawah 1130 dan penutupannya juga di 1125. Berarti Adaro ini ada kemungkinan kemana? Dia akan mencoba ke di sini dulu. 1115. Apabila dia nggak bisa mantul di sini, maka saya yakin Adaro tidak akan bisa lewat saat ini, nggak bisa lewat di harga 1070 sampai 1075. Nah, jadi kalau kedua ini jebol, maka antrilah harganya di sini. Jadi range-nya di sini, jangan ya saya pasangnya di harga di sini. Pasang aja mendekati di sini. Karena resisten atau support itu bukan berupa satu harga, tetapi itu adalah range. Karena nggak mungkin saya bilang satu harga, terus jebol gimana? Ya, cepat sekali, kan? Makanya ada range-nya. Jadi, belilah harga Adaro di harga 10, mulai dari 1085, cicil terus sampai 1070. Apabila sudah jebol, kamu cut loss saja. Berarti yang ini saham Adaro sudah mulai busuk, nggak bisa mantul lagi. Belinya di mana? Nanti setelah ada candle kecil, muncul candle warna hijau yang lebih besar dari candle kemarin. Itu dia. Oke. Nah, itu adalah tarikan Fibonacci-nya. Oke. Sekarang ini kan saya harus selalu menunggu. Misal ini kan candle-nya daily. Saya harus menunggu di sini, saya harus menunggu di sini, saya harus menunggu. Sedangkan saya sukanya tradingnya harian. Satu hari saya selalu suka membeli buy and sell. Baik. Fibonacci-nya kita pendekin lagi. Oke. Saya hapuskan dulu. Nah, oke. Tinggal ini satu, dan kita harus menarik satu Fibonacci lagi yang paling rendah, yaitu di sini. Oke? Tertinggi. Bentar. Nah. Oke. Ya, saya mengatakan ini adalah yang terendah. Nah. Semakin sempit Fibonacci yang kita gunakan, jangan lagi melihat garis golden ratio-nya di angka ini. Saya hapus. 0,78, 0,23 itu udah benar-benar dihilangkan. Jangan dilihatin lagi. Ya. Sebentar, saya hapus. Karena ini kalau semakin sempit, level ini udah nggak penting.
udah nggak penting sama sekali ini, ya. Ya, oke. Nah, sudah. Jadi yang dipakai itu 0,618, 0,5, 0,38, ya. Nah, biasanya yang saya pakai, yang saya lihat adalah 0,5. Jadi kalau misalnya antara harga tanggal 8 September sampai 9 sampai dengan 12 Oktober, ya, terjadi penurunan dan ini tidak boleh lebih dari 0,5. Kalau udah di bawah ini berarti ini akan terjadi koreksi yang agak dalam. Nah, kalau seperti ini ada saya udah lirik. Kemarin saya masih beli karena muncul di sini, ya, muncul ada dojinya, ternyata nggak bisa bertahan toh, tetap turun kan, udah buang saya cut loss saya. Kita juga bisa menariknya di sini, ya. Nah, ini dia. Jadi kapan saya bisa beli, kapan saya bisa untuk masuk? Kalau harganya sudah naik di atas 0,5%, ya. Inilah level yang kalau saya mengatakan juga itu adalah bounce-nya, ya. Ini dia adalah level pantulannya. Jadi kalau misalnya dia turun, terus dia naik, itu kita sudah harus siap-siap profit taking di 1165 area di sini. Ya. Jadi boleh nggak saya menggunakan level? Boleh. Jadi apabila dia tembus di atas 0 sampai 0,618 itu adalah sudah ada bonus buat kita. Makanya saya mengatakan indikator itu nggak 100% benar. Tetapi yang penting saya udah tahu harga akan kemana kalau waktu dia mantul. Jadi kalau harga udah ke 1165 itu trader udah siap-siap untuk profit taking. Nah, kalau harga bisa tembus 618, ya udah kita hold lagi, dan dia pasti akan menuju ke sini untuk testing. Bisa juga dia akan mencoba untuk kita garis trend line-nya. Ya, nggak bisa. Saya rasa paling mentok cuma di sini. Ya mungkin dia bisa aja kan dia, ya turun, habis turun dia naik lagi, habis dia turun dia naik lagi, bisa turun lagi kan, habis itu dia bisa naik untuk menyentuh di area trend line ini kan. Berarti di mana levelnya? Bisa ke 1335 ini. Ya kan? Nah, 6. Nah, ini dia, di sini dia. Kan waktunya kan masih di sini, nanti turun, naik di sini. Nah, jadi gimana trading saya? Ya disiplin. Kita cicil. Misalnya cicil jual di sini, jualnya di sini, setelah itu bisa lewat, jualnya di sini, terus ternyata dia bisa tembus di 1185 di atas, dan penutupannya loh ya, penutupannya di atas 0,1618. Bukan cuma ada bayangan, tetapi closingnya, oke? Ada di sini, maka kita bisa buyback untuk take profit lagi di area di 1335. Oke? Ngerti ya? Jelas ya? Untuk Fibonacci-nya. Oke. Nah, sekarang ini adalah menggunakan Fibonacci dan Fibonacci untuk menentukan titik support kuatnya dan resist kuatnya. Ada satu cara lagi yang bisa dipakai, itu menggunakan pivot point. Nah, kalau pivot point, kita menggunakan kalkulasi. Ada yang lebih menyukai pivot point karena apa?
itu menggunakan, itu nggak lari gitu loh, nggak nilainya angkanya itu nggak lari. Karena kalau Fibonacci kita bisa tarik kemana-mana, jadi angkanya berubah atau nilainya berubah. Tetapi kalau menggunakan pivot point itu beda, itu harganya mentok. Nah, bagaimana saya bisa menggunakan pivot point? Nah, kalau pivot point ya sama seperti ini, tapi kita bisa menghilangkan suatu supaya nggak begitu membingungkan dari garis trennya ya. Oke, kita hilangin dulu. Ini juga. Nah, oke, tinggal ini ya. Nah, udah. Oke. Nah, pivot point nggak seperti yang sudah ada Excel yang sudah saya share, nggak perlu lagi kita susah menghitung, menulis angka, tetapi ada di kita klik di web juga ada, sudah ada pivot point-nya, kalkulasinya, tinggal dimasukin angka tertingginya berapa, angka terendahnya berapa, penutupan dan pembukanya berapa. Jadi kalkulasi dihitung udah muncul di sini, ya. Saya nggak begitu suka menggunakan indikator yang di sini yang sudah ada namanya pivot, ya. Nggak begitu, karena kok beda dengan perhitungan saya gitu ya. Nah, contohnya begini ya. Nah, karena nggak sesuai dengan yang saya mau gitu loh. Angkanya. Saya tahu di sini adalah support kuatnya Fibonacci. Nah, karena dekat ya. Kalau semakin dekat, tapi dia semakin kuat. Nah, di sini juga akan area yang sangat kuat untuk ditembus. 1165. Oke? Di sini juga resistannya. Tetapi saya nggak begitu suka menggunakan yang ada di sini. Jadi lebih suka menggunakan yang hitungan manual. Ya. Cara hitungan manualnya berapa? Gimana? Ayo, ya kita lihat ya. Menentukan titik pivot itu adalah menggunakan candle yang terbesar. Contohnya, ini deh, kita menggunakan ini. Soalnya kita mau masuk di sini deh. Jadi area yang masuknya di mana? Gitu loh ya. Oke, di sini terakhir ya. Kita lihat di sini opennya adalah 1145. Pembukaannya 1145. Terus tertingginya 1150, low-nya 1125. Close-nya juga 1125. Ya. Tertingginya 1150, terendahnya 1125-nya. Penutupnya 1125, pembukaan 1145. Nah, ini dia angka-angkanya. Ya, pivot point-nya terdiri di 1133. Ya, kita gambar. Ya. Ini adalah pivotnya. Nah, jadi kalau saya mau masuk tuh, Adaro tuh gimana? Ya, mendekati di atasnya 1135. Jangan di bawah, karena ini adalah pivotnya. Pivotnya, kita beli harga kan harus di atasnya. Supaya apa? Dia lebih naik, lebih tinggi. Oke. Resistennya berapa? 1141. 1141. Nah, karena kita masih menggunakan yang candle ini, makanya kecil ya. Nah, oke. Supportnya di mana? Supportnya di 1116. Nah, sudah. Pivot point-nya di sini. Ini adalah pivot point-nya. Ini adalah resistennya. Dan ini adalah support-nya. Oke, sudah.
Nah, kalau jadi untuk short term ya, saya ngajarin ini adalah short term untuk yang bukan yang main swing ya. Karena kan saya maunya adalah tradingnya harian. Nah, makanya saya jadi portofolio itu saya tuh sering buy and sell itu banyak. Nah, saya menggunakan pivot ini ya. Ketika harga naik kembali ke 1135, saya buy. Ketika harganya di bawah 115, saya tahan dulu. Tetapi setelah melewati 1115, saya akan cut loss. Kalau harganya di atas 1140, udah pasti saya hold. Oke, nah kita bisa menggunakan pivot point-nya juga. Ini menggunakan candle yang terbesar yang di dalam. Nah, ya, cuma ini kan lagi downtrend ya. Jadi kita bisa menggunakan di sini candle di sini yang ada di dalam, candle yang di sini. Ini downtrend ya. Nah, kalau kita menggunakan di sini, maka pivotnya sudah pasti sudah ada di sebelah sini. Itu udah nggak cocok untuk kita entry untuk harian. Ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk Fibonacci ini? Sebenarnya ya mudah, simple untuk Fibonacci. Pertama, gambaran trend line-nya dulu. Oke? Yuk kita cari beberapa saham lain yang ingin kita ini. Oke. Ya. Coba ya, BBNI. Nah, ini dia. Nah. Kebanyakan saham bergerak di area Fibonacci toh. Ini bergerak selalu bergerak di sini. Setelah ini titik high, dia nggak bisa masuk lagi. Nah, muncul di sini. Nah, ini cuma adalah whipsaw. Dia nggak bisa kuat, makanya dia bisa naik lagi. Whipsaw doang, ini juga whipsaw. Nah, terjadi kembali di sini. Maka BBNI ini masih akan bergerak area range-nya di sebelah sini untuk main swing-nya. Maka untuk belinya kapan? Ya, jangan beli dulu. Jangan dulu. Nah, kalau saya mau entry-nya gimana untuk main harian? Tariklah Fibonacci yang lebih kecil. Ini sampai ke sini. Oke. Nah. Apakah sudah melewati 50? 0,50? Ya, belum. Jadi, saya maksudnya di mana? Entry-nya di dekat 4630. Ya. Saat ini jangan masuk dulu. Biarkan dia turun sampai ke 4630. Itu dia untuk area entry-nya. Ya. Kenapa saya menggunakan titik di sini? Nah, ya. Oke. Kita tinggal tarik di sini trend line-nya. Ikuti trend line-nya di sini. Ada satu ya. Ya. Dapat ya. Ada ya. Nah, bisa ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Trend line-nya di sini. Nah. Awalnya saya gambar trend line ini untuk menarik Fibonacci dari sini ke sini. Awalnya. Ini kan saya belum itu ya. Nah, awalnya saya prediksinya di sini sampai di sini. Nah, setelah dia nggak bisa bertahan di 0,5 di sini, nggak bisa tembus 0,38, maka BBM ini saya udah nggak lirik. Berarti saya tahu dia nggak bisa lewat di angka 5.000. Benar-benar kan dia turun sampai di sini. Nah, sampai di sini 0,618. Ya, tetapi kita harus melihat
trennya begini, turun, berarti apa? Lower dari sini, ya, turun dari sini, terus dia naik, dia nggak bisa membuat new high di sini, di sini, ya. Harusnya dia harus membuat higher high sebelum turun, baru bagus. Nah, sekarang masih belum, malah dia turun dari higher high-nya di sini. Saran saya tetap dipantau dulu, jangan entry, wait and see untuk BBNI sampai di range-nya, areanya di sini tadi ya. Nah, 46.30 untuk short term-nya. Ya. Jadi jangan beli dengan lot yang besar. Cicil dulu. Kenapa harus cicil? Karena ini pada masa waktu koreksi. Kalau koreksi harus nyicil. Ya. Nanti kalau setelah dia udah mantul, baru mulai untuk masuk dengan lot yang lebih besar. Jadi intinya begini, waktu koreksi kita nyicil belinya, lotnya kecil aja, ya. Tetapi setelah sudah ada reversal, nah saya selalu membeli dengan nyicil yang setiap kali naik itu lebih besar, lotnya lebih besar. Ya. Jadi saya averaging-nya itu biar averaging-nya itu adalah yang profit, bukan averaging-nya yang loss. Jadi kalau saya nyicilnya yang downtrend, yang koreksi, waktu dia lewat saya cut loss, saya nggak terasa berat. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sudah BBNI, sudah. Oke, jadi sebelum pertanyaan ini, saya akan habisin dulu materi saya mengenai week off-nya, ya. Oke, ini dia. Bisa lihat ya week off ya. Nah, week off ini itu penting ya. Saya sudah beberapa kali ya secara tidak langsung saya juga menerapkan week off logic ini. Jadi week off ini terdiri dari 4 fase. Pertama fase akumulasi, terus fase markup, distribusi, dan markdown. Markdown berarti adalah harga diturunkan. Nah, bagaimana saya mendeteksi? Nah, itulah kenapa selalu trading itu harus ada dibaca volumenya. Kita lihat ya, setiap kali chart yang saya share, pasti ada volume. Terus saya ada menjelaskan tentang volumenya. Oke, nah kita lihat akumulasinya di mana? Akumulasinya pada waktu, ingat, setelah harga turun. Ya, setelah harga downtrend di sini, downtrend, saya belum menjelaskan tentang volume dulu ya. Saya akan menjelaskan di sini dulu. Setelah harga downtrend, kita akan terjadi sideways di sini. Akan terjadi sideways. Setelah sideways, maka akan terjadi namanya harga dinaikkan, markup. Namanya markup. Oke? Harga dinaikin. Setelah harga dinaikin, maka akan terjadi sideways lagi. Sideways-nya itu apa? Sideways-nya untuk distribusi dan terjadi markdown. Itu di harga diturunkan. Oke. Terus bagaimana saya bisa mengetahui kapan saya masuknya? Itulah kenapa kita mesti melihat secara besar trennya. Tetapi kita bisa membacanya lewat volumenya. Oke, nah sekarang saya masuk ke volume di sini. Pada harga waktu selling turun, ya, selling klimaks itu terjadi pada waktu volumenya meninggi. Jadi semakin besar volumenya, terus harganya semakin turun, itu benar sellingnya selling klimaks. Oke. Nah, pada waktu akumulasi terjadi, berarti harga sideways.
sekarang kita melihat banyak saham terjadi sideways, ya. Kita lihat di sini ya. Supaya kita bisa oke, di sini. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Kita backtest ya. Nah, ini adalah area turun kan. Pada waktu penurunan, lihat tuh volumenya. Volumenya naik kan? Nah, volumenya naik. Ya. Harganya turun di sini, harganya turun. Nah, itu namanya lagi selling climax, Setelah terjadi selling climax, maka akan oke. Setelah selling climax, maka akan terjadi akumulasi di sini, akumulasi. Nah, akumulasi bagaimana saya tahu akumulasinya? Akumulasinya volumenya akan menurun. Ya. Pada waktu harga tembus di area support, berarti area harga turunnya lebih sangat dalam misalnya. Tetapi volumenya nggak ada. Volumenya turun, volumenya itu kecil. Nah, itu sudah siap-siap kita untuk beli. Jadi kita jangan mengikuti area di sini, akumulasinya di sini. Karena hanya menghabisin duit, kedua cuma menghabisin waktu. Kita cuma tunggu, wait and see. Tunggu, sabar, menunggu. Makanya trading itu adalah sangat membosankan kalau menunggu. Nah, itu memang kerjaan trading itu menunggu, jangan sembarangan masuk. Jadi kita ingin apa? Ingin risk yang kecil dengan cost yang kecil, tetapi saya menghasilkan cuan yang besar, profit yang besar. Nah, kita menunggu. Nah, menunggu pada waktu harga turun, tetapi volume tidak diikuti. Itulah saatnya kita mulai nyicil beli. Ya. Tetapi ingat, ini akan terjadi satu titik lagi di sini. Itu apa? Untuk testing. Nah, itulah kenapa testing pada waktu testing di sini turun, itulah yang sebut saya mengatakan apa? Itu ada apa? Last kiss ya. Nah, saya ngajarkan last kiss. Nah, inilah dia jadi. Inilah dia. Last kiss-nya. Ciuman terakhir di area support. Baru dia akan terbang naik. Nah, naik. Tetapi ingat, area di sini, area resist di sini, waktu penembusan harus diikuti dengan volume yang besar. Oke, dari kemarin, dari kenaikan dari kemarin di sini. Ini di area sini, berarti koin terjadi volume di sini harus lebih besar dari volumenya yang pada waktu dia breakout-nya di sini. Itu valid. Sudah valid dan tinggal hold saja. Biarin saja, selama harga tidak turun sampai di bawah, ya hold saja. Yang saya mengatakan, kalau kita mengatakan tarik Fibonacci dari sini ke sini, harga koreksi wajarnya tidak lebih dari 0,38. Ingat itu aja, 0,38. Nah, inilah waktunya kita untuk beli lagi. Untuk kita menambahkan kembali posisi kita. Makanya saya bilang, jangan terlalu banyak beli saham di portfolio kita, nanti profit kita nggak maksimal. Yang penting terus kita harus apa? Harus punya cash. Selalu harus punya cash, jangan kehabisan cash. Nah, pada waktu terjadi koreksi di sini yang tidak lebih dari 0,38 di Fibonacci, itulah kita punya cash untuk menambahkan lagi. Oke? Nah, kita kembali lihat di chartnya. Oke, di sini. Nah, lihat di sini. Pada waktu terjadi akumulasi di sini, ya. Volumenya gimana? Volumenya dari sini ya. Nah, kecil kan? Ya. Sampai di sini mengecil kan? Hilang toh. Nah, waktu penurunan di sini nah, jadi di sini mengecil kan? Mengecil. Oke, sekarang saya tinggal tarik
trend line-nya, garisnya di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, kelihatan besar. Nah, pada waktu dia breakout di sini, volumenya lebih besar nggak? Lebih besar toh? Lebih besar. Tetapi lebih besar dari kemarin, kan? Ya. Ini udah mulai valid, ini mulai valid, ini konfirmasi dan belinya ada di sini, valid. Nah, belinya di sini nih. Nah, di candle kedua dari valid di sini, ini kan konfirmasi, ini kan candlenya untuk reversal, ini candlenya untuk konfirmasi, walaupun kita telat masuk deh, nggak apa-apa, masih belinya di sini. Maka saya bilang trading itu nggak ada dengan takut telat, besoknya kita beli juga nggak apa-apa, untuk konfirmasi, ini dia konfirmasinya, dan ini udah benar. Udah kita masuk. Ya udah tinggal hold aja. Nah, di sini kan terjadi koreksi kan, nggak usah takut. Coba kita hitung Fibonacci-nya. Lebih detik hanya di sini ya. Low-nya di sini ya. 0,38 nggak? Kita coba. Nah, benar kan? Enggak. Kurang di sini kan? Habis itu mantul kan? Mantul ke atas kan? Terjadi koreksi di sini tidak, kita bukan lihat candle ini ya, tapi lihat candle ini ya. Nah, lebih dari 0,38 nggak? Enggak kan? Jadi pada waktu candle merah ini, jangan panik jual untuk porto kita. Pegang terus, malah nambah. Nah, inilah pada waktu biasanya dia naik terus. Udah tinggal cuan. Ini nah, disinilah disebut namanya adalah nama apa? Fasenya apa? Fase markup. Nah, disinilah adalah fase markup. Nah, kembali lagi sampai di sini, areanya di sini. Sorry, saya hapus dulu biar nggak ribet ya. Oke, kembali lagi di sini. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, di sini ya. Nah, ini udah terjadi mulai distribusi. Ini udah terjadi mulai distribusi. Seperti yang saya jelas ini kan. Nah, udah masuk ke area di sini. Distribusi. Ya. Nah, terjadi distribusi bagaimana? Pada waktu terjadi sideway di sini, sideway-nya, volumenya kecil-kecil kok. Jadi mudah kita melihat suatu saham itu diakumulasi atau tidak, akumulasi atau distribusi itu selalu dengan volume yang tidak lebih dari rata-rata. Selalu gini aja, jangan lihat satu-satu ya. Kalau lihat satu-satu bah bingung. Kita lihat secara generalnya begini ya. Nah, dia kan secara di sini sampai di sini itu rata-rata kecil semua, standar aja gitu. Setelah itu dia akan naik untuk mencoba rally-nya untuk naik melewati tingginya, high-nya tinggi dari sini, tinggi dari yang kemarin di markup, tapi gagal. Nah, makanya volumenya tinggi, ya kan? Volume tinggi, ya udah, waktu dia nggak bisa naik, volumenya juga tinggi. Kenapa? Orang udah banyak jualan, udah nggak mau lagi. Oh, ini udah tahu, ini nggak mungkin bisa lewat deh. Udah volume begitu besar, tetapi masih harga nggak bisa naik. Berarti orang udah banyak jualan. Pada waktu dia tuh melewati garis supportnya di sini, volumenya pun semakin besar. Harus lebih besar. Nah, ya, setelah itu akan ada rally naik sedikit, rally naik untuk mencoba melewati dari garis resist yang support menjadi resistnya itu dengan volumenya besar tetapi gagal. Maka selanjutnya adalah volume yang semakin besar untuk menurun. Oke, kita kembalikan ke chartnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ya, kita gambarkan trennya. Nah, benar ya? Oke.
Nah, akumulasi dari sini ke sini, volumenya rata-rata atau nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil toh. Nah, jadi kalau kita menunggu sampai di sini baru jual, ya untung, ya untung-untung aja kita belinya di sini. Kita masih ada profitnya. Tapi kalau kita misalnya kita belinya di sini gimana? Belinya di sini gimana? Belinya di sini gimana? Rugi dong gitu. Makanya saya selalu untuk cabut dulu, out dulu kalau harga di bawah MA 20. Saya nggak lagi untuk tunggu konfirmasi di garis trendline-nya ini patah. Kalau ini saya mengikuti garis trendline ini patah, berarti saya sudah mengatakan bahwa saham ini sudah mulai downtrend. Itu udah telat bagi saya untuk keluar. Nah, itulah kenapa saya selalu sampai saat ini indikator yang saya pakai itu adalah MA. Nggak pernah saya hilangkan MA-nya. Ya, untuk apa? Untuk saya selalu bisa keluar lebih cepat dan masuknya juga lebih cepat. Teman-teman juga bisa menggunakan MA yang lebih pendek, yang seperti si Koas yang pakai, Koagus pakai, ini menggunakan MA5 ya, MA5 atau MA10, itu bisa. Cuma saya nggak mau pakai terlalu ini. Kenapa? Karena nanti akan terlalu banyak sekali sticknya palsu kalau kita menggunakan yang MA yang terlalu pendek. Dan saya melihat MA yang 20 ya paling standar sih. Jadi ya saya mengatakan juga saya nggak pernah jualan di puncak kok. Oh, saya belinya di bawah di sini, terus saya jualannya di puncak di sini. Ya nggak mungkin. Saya selalu membelinya pasti. Saya udah mulai beli pada waktu harga di atas MA 20 di sini. Terus saya jualnya di mana? Kalau MA-nya di bawah di sini. Nah, ini sih ya, saya udah jualan di sini. Mungkin jualan sedikit. Kenapa 2 separuh? Kenapa 2 separuh? Karena saya masih beli di bawah. Saya masih profit kok. Ya biarin lah. Saya mau jualan di sini toh. Nah, mungkin saya akan beli lagi, buyback lagi ada di sini. Ada di sini saya beli. Terus saya jualnya di sini. Selama dia masih tidak melewati garis trendline, ya udah kalau udah lewat dari garis trendline ini ya udah saya lepas. Udah nggak pernah saya sentuh lagi. Ya, ini dia. Jadi saya nggak menggunakan Fibonacci, karena Fibonacci-nya ini udah saya masuk untuk titik entry-nya di sini tadi, ya. Nah, saat ini ternyata koreksi. Sampai mana sih di bawahnya itu? Oke, kita bisa menggunakan Fibonacci kembali. Nah, ya, di sini sampai karena harganya tinggi, oke di sini, benar. Nah, benar nggak? Kalau ini bisa sampai ke 0,618. Benar kan? Setelah 0,18, dia akan mantul ke atas, 0,18, dia akan mantul ke atas di sini kan? Ikut dia nurut dengan level Fibonacci kan? Kok bisa tahu di sini bisa dimantul di sini? Ya, saya harus gambar Fibonacci-nya lagi dari sini sampai ke bawah sini. Nah, ternyata di sini berpapasan di sini. Ya kan? Ini adalah level resist yang kuat. Dia udah tembus sekali gagal, tembus 2 kali gagal, ketiga kali gagal. Ya udah pasti dia akan downtrend. Akan turun lebih jauh. Makanya kita bisa gabungkan minimal 2 Fibonacci untuk menentukan di mana support dan resistance terkuat. Menurut kan? Benar ya? Sampai di sini dia akan mengetes di area supportnya di sini. Banyak sekali testingnya dan nggak bisa lewat. Lihat di sini pertama kali di sini volumenya apa? Volumenya
semakin besar, kedua kali volume lebih besar, ketiga volume lebih besar. Dan di sini terjadi akumulasi kembali, akumulasi dan distribusi yang kecil ini, itu ternyata nggak kuat lagi di sini, turun lagi dengan volume yang lebih kuat. Ada di sini. Ya udah, ini downtrendnya. Nah, sampai area di sini, di sininya dia baru mantul lagi ke atas. Saat ini berapa BBNI ada di level mana? Udah di bawah sini loh. Berarti udah lewat di sini juga. Ya downtrend lah, BBNI lah, masih downtrend lah. Nggak bisa naik loh biar secara ininya. Nah. Jadi untuk belajar week off-nya udah oke ya, udah ngerti ya semua ya. Jadi tinggal dipraktekin aja dan sering-sering digunakan, dilatih untuk melatih kepekaan kita melihat suatu chartnya di sini. Nah, saya mau tahu area kira-kira kok bisa tahu di sini udah selesai gitu ya. Maksudnya kok nongolnya cuma di sini. Padahal bisa aja kan di sini ada masih ada gapnya di sini. Atau lihat ya. Nah, benar kan? Benar toh? Dari 0 ke sini, dia akan naik sampai ke 0,618. Habis itu dia nggak bisa lewat, dia turun. Sampai di sini, nah, saya rasa kalian teman-teman kalau ingin masuk BBNI, sabar, tunggu dulu sampai di area di 4250 untuk coba masuk. Oke ya. Saya rasa udah sekian, udah 1 jam ya, pas juga ya, 1 jam saya menerangkan ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, baik yang menggunakan chat atau menggunakan suara juga bertanya juga boleh. Silakan. Kalau enggak nanti saya akan lanjut ke saham-saham apa yang kalian tulis ya, yang kalian yang listkan ya, supaya bisa. Halo. Ya, silakan. Gimana kalau kita sekali-sekali untuk ini suhu belajar narik garis ini diperhatikan oleh suhu gitu, apakah di grup Telegram atau gimana gitu suhu, karena kita kan belum terbiasa sekali untuk narik garis Fibo ini, apalagi ini kan ada seperti 1-2 Fibo ini ya, dikasih seperti untuk PR gitulah suhu, untuk coba ini dibuat ini tiap orang yang ikut itu dibeda-bedakan emiten sahamnya apa aja. Oke, teman-teman bisa share screen ya, bisa coba menggambar, tarik Fibonacci-nya, terus kita postingkan ke grup. Nanti saya sama teman-teman yang lain bisa melihat dan memperbaiki tarikan garisnya yang benar, yang salahnya, kalau salahnya di mana, benar ya kita mengatakan itu benar. Ya, jadi sekarang Fibonacci ini nggak ada yang salah gitu loh ya. Penarikan Fibonacci itu nggak ada yang salah, cuma ada penempatannya itu diperjelas dengan menggunakan garis trendline saja. Dulu nggak, saya rasa kalau di teori-teori kalau kita baca-baca di web atau lain ya, mereka nggak mengajarkan penarikan pivot itu harus dimulai dari mana. Mereka akan mengatakan dari tertinggi ke rendah aja. Ya, tapi titik terendah kan harga saham kan bukan suatu garis gitu loh. Dia kan naik turun gitu loh. Bagaimana saya bisa tahu menggunakan di sini atau di sini? Nah, itulah yang saya informasikan kepada teman-teman. Garislah sebuah garis trendline itu dulu, baru ditarik. Dan itu adalah valid. Ya. Kalau penarikannya di bawah,
ya nggak valid. Jadi nggak valid. Gitu. Contohnya, saya tariknya di sini nih. Ya, saya tariknya, sorry dia nggak terdapat di sini. Ya, di sini. Ya nggak bisa, nggak valid di sini, nggak valid. Ya, kalau saya ingin bisa naik sampai ke berapa di sini masih bisa. Tetapi ya, nah begini ya, kalau terjadi breakout-nya tanggal ini di satu, itu bisa naik ke berapa? Nah, itu bisa ditarik ke sini, itu ya. Makanya saya bilang tidak ada. Kenapa saya bisa menggunakan di sini? Karena ini juga bisa jadikan trend line kan. Nah, ini dia. Selama titik itu bisa berubah jadi trend line, maka itu bisa jadikan untuk titik untuk Fibonacci. Tetapi kalau tidak, ya nggak bisa, jangan dipaksain, jangan dipaksakan gitu loh. Ya, contohnya di sini, ya nggak bisa. Saya tariknya Fibonacci-nya sini ke sini, ya nggak bisa. Terus atau saya tariknya dari sini ke sini, ya nggak boleh, karena di sini nggak ada garis trend line-nya. Trend line-nya itu ada di sini. Maka kalau saya tarik sampai di sini, masih valid, masih benar, oke? Okay? Nah, nanti ya, tadi ya yang bertanya ya. Siap ya? Halo? Oh, ini kalau itu saya mau nanya, Fibonya ini titik nolnya harus sebelah kiri ya? Atau nggak mesti? Enggak. Saya selalu menarik Fibonacci itu nolnya itu selalu di sebelah kanan, nggak pernah di sebelah kiri. Oh, Ya. Jadi kayak gini lah. Nolnya sebelah kanan. Ya, ya. Ilmu-ilmu yang saya belajar, ilmu yang saya dapat, itu nolnya itu selalu sebelah kanan. Oke. Ya, ya. Kalau saya mau tarik dari sini ke sini, ya, nolnya juga sebelah kanan. Nah, gitu. Oh, oke. Oke, paham.